ini baru pertama penyampaian materi yang berkaitan dengan program pendirian, perubahan PTS, dan pembukaan program studi pada tahun 2020. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada tahun 2020 ini ada dua hal yang menurut kami agak jauh beda dengan tahun lalu itu. Satu pada sisi kelembagaan, satunya adalah pada sisi substansi. Sisi kelembagaan ingin saya sampaikan bahwa sekarang di kementerian itu ada dua direktorat jenderal yang menangani pendidikan tinggi. Jadi saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu gitu. Jadi ada direktorat jenderal yang menangani pendidikan akademik dan profesi, juga ada direktorat jenderal yang menangani pendidikan vokasi. Nah, oleh sebab itu yang berhubungan dengan pendirian akademi, akademi komunitas, pendirian politeknik, juga pembukaan program studi diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan dokter terapan itu nanti akan disampaikan oleh atau dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi tidak dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, untuk itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini hanya berbicara berhubungan dengan perguruan tinggi akademik dan program studi akademik. Nah, perguruan tinggi akademik itu apa? Yang kita masukkan perguruan tinggi akademik itu adalah sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pembukaan program studi akademik itu apa? Itu pembukaan prodi, program sarjana, program magister, dan program doktor. Juga pembukaan program studi profesi yang mulainya dari pendidikan akademik, dari S1. Tapi kalau pendidikan profesi itu berangkat dari diploma 4 atau sarjana terapan, itu lagi-lagi menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, tidak di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi itu pada tataran kelembagaan yang berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu apakah itu pendidikan vokasi, apakah itu perguruan tinggi vokasi, apakah itu perguruan tinggi akademik, semua dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. Jadi tahun ini berbagi tugas. Yang kedua yang agak membedakan juga tahun lalu adalah kalau tahun lalu pada saat Menteri memberi izin sebuah program studi, penyelenggaraan program studi, itu tidak ada akreditasinya. Nah, tahun ini setiap program studi yang diberikan izin oleh Menteri itu disertai dengan sertifikat yang namanya akreditasi dengan peringkat akreditasi baik. Sehingga dengan demikian nanti pada tahun 2020 setiap program yang mendapat izin itu setidak-tidaknya selama 5 tahun, itu selama 5 tahun maksimal itu tidak harus sibuk-sibuk dengan reakreditasi. Kalau tahun lalu setelah mendapat izin 2 tahun kemudian Bapak Ibu semuanya diminta akreditasi supaya nanti jangan sampai ada lulusannya program studi tidak terakreditasi, dan itu pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, itu kira-kira yang agak mendasar beda antara tahun 2019 dengan 2020. Memang Bapak Ibu semuanya kami ingin menyampaikan bahwa memang tahun ini kita mulainya agak sedikit terlambat. Di samping karena ada restrukturisasi kementerian, juga pada awalnya kami berpikir akan ada integrasi dengan program OSS ya. OSS itu yang sekarang dikelola oleh BKPM. Tetapi sampai akhirnya belum ada integrasi, kami sudah bicara dengan BKPM, kami menjalankan dulu seperti tahun lalu, bila mana nanti sistemnya terintegrasi, Bapak Ibu semuanya nanti mengusulkan pembukaan prodi dan pendirian PTS itu melewat OSS. OS itu apa itu? Open one single submission ya, one single submission. Jadi
submission itu ya cuma satu lewat OSS dan tidak hanya di perguruan tinggi, juga di sektor-sektor lainnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, berikut izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pendirian perubahan PTS Akademi. Jadi lagi saya sampaikan tadi bahwa kita membicarakan ini terbatas pada perguruan tinggi swasta akademik. Kita tidak membicarakan perguruan tinggi swasta yang vokasi. Jadi dasar hukumnya itu adalah kalau dulu pakai Permenristek Dikti nomor 51 tahun 2018, sekarang sudah direvisi diganti menjadi Permendikbud nomor 7 tahun 2020 yang judulnya sama, tidak berubah, hanya ada beberapa tambahan di dalamnya. Bapak Ibu semuanya, pertama kita coba lihat tujuan. Ini masih pengantar yang sifatnya pada tataran kebijakan, tataran definisi supaya kita memahami bersama. Tujuan pendirian perubahan PTN dan PTS antara lain bertujuan meningkatkan akses, saya kira ya, dengan lahirnya perguruan tinggi menambah akses, pemerataan, juga nggak kalah penting mutu dan relevansi pendidikan tinggi seluruh wilayah Indonesia. Kedua, meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi kita tahu bahwa tujuan dari pendidikan tinggi itu adalah misi yang diemban oleh sebuah perguruan tinggi itu tentunya ada tridharma tadi ya, pendidikan, kemudian penelitian dan abdi masyarakat, pengabdian pada masyarakat. Kedua, di dalam permen itu tadi selain pendirian perubahan juga ada pembubaran. Pembubaran itu biasa untuk PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin program studi. Ini semata-mata kami bersama LL Dikti tentunya sudah bekerja beberapa tahun terakhir semata-mata sebetulnya dalam rangka melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan pendidikan tinggi, penelitian masyarakat yang tidak bermutu. Saya kira saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf Pak Dian, Bapak Ibu semuanya, memang perguruan tinggi yang bermasalah, yayasan bermasalah, yang paling banyak itu nomor satu ada LL Dikti Wilayah 1. Jadi wajar nomor satu banyaknya karena nama LL Dikti Wilayah 1 gitu barangkali ya. Jadi kalau yang lain tidak sebanyak. Jadi saya dengan Pak Dian, Bu Yuni itu banyak sakit kepala itu tadi berhubungan yang nomor 2 ini. Agar mahasiswa, masyarakat, terutama mahasiswa tidak dirugikan oleh penyelenggaraan pendidikan yang tidak bermutu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, dasar hukum yang lain yang lebih tinggi adalah PP nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi. Ini sebetulnya dasar turunan dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012, lahir PP ini lebih operasional. Di bawah PP ini tadi lahirlah yang namanya peraturan menteri yang terkait. Nah, dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenang. Jadi ini penting kami state kembali, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, ini menjadi dasar kenapa kementerian melakukan tiap tahun melakukan pendirian, pencabutan izin dan seterusnya, dan pembinaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, utamanya perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian Dikbud. Yaitu meliputi pemberian pencabutan izin. Diberi izin juga boleh dicabut izin. Itu pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan prodi. Meliputi izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS, kemudian izin pembukaan prodi dan pencabutan izin program studi pada PTN dan PTS. Jadi Bapak Ibu semuanya, Kementerian punya wewenang bersama LDIKT tentunya memberi izin pendirian perguruan tinggi, juga memberi izin pembukaan prodi. Jadi tidak boleh di luar Kementerian Dikbud itu yang memberi izin. Nah inilah
bedanya public good dengan private good ya. Kalau public good itu tidak ada substitut, jadi tidak ada institusi lain di Republik ini yang diamanahkan oleh undang-undang boleh memberi izin pendirian PTS atau memberi izin pendirian program studi. Nggak ada, karena ini public good. Jadi nggak ada lembaga lain. Tapi kalau produksi ban sepeda gitu, PTA bisa produksi, PTB boleh produksi, PTC juga boleh. Jadi disebut substitut. Ini non substitut. Tidak ada saingan gitu. Jadi oleh sebab itu kami meski demikian mesti bekerja lebih cepat, lebih profesional, lebih baik dalam rangka melayani Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya Bapak Ibu ingin saya sampaikan, kami di Kementerian, Pak Dian, Bu Yuni di LDIK itu nggak lebih dari melayani Bapak Ibu semuanya, memfasilitasi Bapak Ibu semua. Karena ujung tombak itu pelaku bisnis utama pendidikan tinggi itu ada di Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi dan pimpinan dari perguruan tinggi yang ada. Next, Bapak Ibu semua, dasar hukum yang kedua juga disebutkan bahwa PP nomor 4 2014 itu tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi pasal 12. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, pembubaran PTN serta pendirian, perubahan, pencabutan izin diatur oleh peraturan menteri. Nah, makanya lahirlah peraturan menteri dulu 100 pernah terakhir 51 dan terakhir Permen Dikbud nomor 7 tahun 2020. Undang-Undang 12 juga demikian tentang pendidikan tinggi pasal 9 ayat 3 ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam peraturan. Jadi pemberian izin, pencabutan izin, pemberian administratif, pembinaan perguruan tinggi swasta dan juga PTN itu juga diatur di Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Mohon mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dari yayasan, dari perguruan tinggi yang sempat hadir pada hari ini bisa membaca Permendikbud nomor 7 itu, yang semua yang kami sampaikan pada hari ini pada hakikatnya merupakan dari apa yang diamanatkan di dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, buku pedoman sudah kita unggah, lagi-lagi berkaitan dengan perguruan tinggi akademi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk ke sistem kita, itu ada sistem Kerma Ristek. Ini masih salah ini, mestinya sistem Kerma Kemdikbud.id ya. Itu ada masih keliru ini, mestinya nggak Ristek Dikti, udah Kemdikbud. Di sana ada 2 pintu begitu Bapak Ibu masuk. Ada yang satu akademik, satu vokasi. Jadi kalau Bapak Ibu dari perguruan tinggi akademik, Bapak Ibu yayasan yang ingin mendirikan perguruan tinggi akademik nanti masuknya ke pintu akademik, jangan masuk ke pintu vokasi karena memang sejak awal sudah dibedakan. Pintu akademik dikelola oleh Ditjen Dikti, kemudian pintu vokasi dikelola oleh Ditjen Vokasi. Saya kira mereka juga sudah akan segera juga meluncurkan pedoman-pedoman yang dibutuhkan dalam rangka pendirian perubahan PTS dan juga pembukaan prodi pada PTS yang sudah ada juga pada PTN. Nah ini sudah ada, silakan Bapak Ibu nanti munggah untuk proses selanjutnya. Supaya pemahaman kita lebih di-refresh itu, saya kira Bapak Ibu semua apalagi Prof. Dian, Bu Yuni, saya kira sudah tahu ini, sudah berulang-ulang itu dibaca dan bahkan sudah terhafal gitu. Saya ingin merefresh saja pada waktu yang jadi. Kita ketahui pada jenis pendidikan tadi ada 3 di Indonesia, saya kira dimanapun ada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, profesi. Kemudian kalau pendidikan akademik itu jenis programnya apa saja? Ada program sarjana, masyarakat mengenal S1, program magister, S2, program doktor, S3. Program studinya ya macam-macam nanti, tapi program sarjana dan program magister. Vokasi itu apa? Mulai dari program diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, magister terapan dan doktor terapan. Ini dengan berbagai program studinya ini wewenang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, yang terakhir ini pendidikan profesi ini ada 2 Direktorat Jenderal yang menangani.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin mengusulkan penambahan pendidikan profesi, tetapi yang berangkat dari pendidikan sarjana, misalnya apoteker, kan berangkat dari sarjana farmasi, itu nanti masuknya ke ke Dirjen Dikti, Direktorat Kelembagaan. Tapi kalau teman-teman Politeknik punya program studi D4 kebidanan misalnya, ingin buka program profesi bidan, nah itu masuknya di Dirjen Vokasi. Nah, kalau program spesialis ini terutama kedokteran, di kedokteran saya kira di Sumatera Utara lumayan banyak program studi kedokteran. Ini menjadi kerjaan dari Dirjen Dikti. Masuknya ke Silem Kerma tadi, masuknya pada pintu akademik. Nah, ini kewenangan tadi saya sudah sampaikan di awal. Jadi Bapak Ibu melihat di sini, kalau bentuk perguruan tinggi Bapak universitas, institut sekolah tinggi, ingin buka prodi sarjana, magister, doktor, itu wewenang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Itu masuk kelompok pendidikan akademik. Ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu akan buka program studi diploma 1, diploma 2, diploma 3, 4, magister terapan, doktor terapan, baik itu dari bentuk perguruan tingginya universitas, bentuk perguruan institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi komunitas, itu tetap nanti tidak masuk pintu akademik, masuknya adalah kepada pintu vokasi. Nah, dan yang terakhir untuk jenis pendidikan profesi dan spesialis, saya kira sudah saya terangkan tadi. Kalau spesialis itu semua di Dirjen Dikti. Kalau profesi tadi saya sampaikan ada yang tadinya masuk ke Dirjen Dikti atau masukkan ke Dirjen Vokasi. Tergantung tadi program profesi itu berangkat dari program sarjana atau sarjana terapan. Kalau dari sarjana terapan ke Dirjen Diksi, dari program sarjana ke Dirjen Dikti. Nah, ini masuk pendirian PTS. Bapak Ibu semuanya, yang kita bicarakan pada hari ini adalah program pendirian perguruan tinggi swasta yang berbentuk perguruan tinggi akademik. Jadi yang hari ini adalah pendirian universitas, masih moratorium, belum dibuka. Bapak Ibu semuanya bisa dibaca di laman tadi, silemkerma.kemdikbud.go.id. Kemudian institut dibuka masih seperti tahun lalu, hanya institut teknologi yang boleh. Kemudian sekolah tinggi masih moratorium. Nah, kalau politeknik, akademi komunitas itu wewenang Dirjen Diksi, kita tidak membicarakan pada hari ini, tetapi nanti dibicarakan oleh teman-teman dari Dirjen Diksi. Jadi dalam rangka pendirian perubahan perguruan tinggi, pembukaan prodi, Bapak Ibu LDikti sekarang itu tidak hanya satu berhubungan dengan Direktorat Jenderal seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi berhubungan dengan dua Direktorat Jenderal, yang satu bicara akademik, satu bicara tentang yang vokasi. Nah, kita hari ini hanya berbicara tentang pendirian PTS, tetapi hanya Institut Teknologi, karena universitas, sekolah tinggi masih kita moratorium. Nah, saya kira komposisinya seperti tahun lalu tidak ada berubah, meskipun masih di moratorium. Pendirian universitas itu, pendirian universitas secara langsung di moratorium, tapi pendirian universitas dalam rangka penggabungan 2 atau lebih PTS itu kan masih dibolehkan. Nah, untuk itu diperlukan minimum 3 program studi IPA dan 2 program. Saya kira ini masih sama dengan tahun-tahun lalu. Kemudian institut 3 program studi, yang teknologi kalau sekolah tinggi 1, tapi memang dalam rangka pendirian langsung tidak bisa, tapi dalam perubahan dari akademi menjadi sekolah tinggi dimungkinkan, dan jumlah program studi S1 sarjana minimal sebanyak 1 program studi. Politeknik, akademi tidak kita bicarakan di sini, akademi komunitas juga kita tidak membicarakannya di sini.
ini masih saja Bapak Ibu semuanya yang tahun lalu universitas itu maksimum prodi diploma itu 20%, institut 30%, sekolah tinggi sekolah tinggi itu paling banyak 30%. Kemudian syarat umum tidak menyelenggara program studi yang sama dengan program studi pada program diploma di politeknik atau akademi dalam kota, kabupaten, tempat universitas, institut, sekolah tinggi. Jadi ada aturan di Permendikbud tadi bahwa program-program diploma yang ada di perguruan tinggi akademik itu dengan jumlahnya tadi ada yang 20%, 30%, dan terakhir sebetulnya 40%, bukan 30, 40% itu adalah tidak ada di akademi atau politeknik pada kota yang sama dengan universitas atau institut sekolah tinggi dimaksud. Saya kira ini masih kita berlakukan moratorium. Kemudian ini yang surat moratorium dari kementerian sebelumnya, Menteri Ristek Dikti nomor 2 tahun 2016 tentang pendirian perguruan tinggi baru bukan prodi. Jadi di sana disebutkan bahwa pendirian perguruan tinggi sebelum 1 Januari 2020 kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan bukan prodi sebagai berikut. Ini sejak tahun lalu tidak ada perubahan Bapak Ibu semuanya. Jadi perguruan tinggi akademi, universitas, institut, sekolah tinggi di moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan. Kemudian pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi. Jadi meskipun wewenang di Dirjen Vokasi itu politeknik, akademi universitas, dan institut teknologi seperti kami sampaikan tadi, pendirian hanya dibatasi untuk perguruan tinggi akademi adalah perguruan bentuk institut teknologi. Di luar itu tidak diizinkan, masih moratorium, dan moratorium ini masih dilakukan kajian kapan nanti akan berakhir. Kemudian pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi sains, teknologi, dan STEM. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pembukaan untuk program sarjana. Kalau Bapak Ibu dari universitas, dari institut, dari sekolah tinggi ingin buka program sarjana harus STEM. Tapi untuk program magister, program doktor itu tidak dibatasi, senama nomenklatur ada silakan, dan bahkan tidak ada nomenklatur kan juga bisa mengusulkan nomenklatur baru untuk dijadikan nomenklatur prodi baru di Indonesia. Jadi tidak ada batasan. Yang batasan hanya program sarjana harus STEM. Di luar sarjana, magister, dan doktor tidak dibatasi prodi STEM. Jadi mau buka S2 ilmu hukum boleh, S3 ilmu administrasi boleh. Jadi hanya pada program studi STEM. Saya berkaitan juga dengan SE 2016 oleh Menteri Ristek Dikti waktu itu, pendirian perguruan tinggi bukan program studi, selain dimaksud di atas dapat kecualikannya 3T. Selama ini 3T kita masih memasukkan ada Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat. Saya kira Sumatera Utara kalau dibilang 3T malu Pak ya. Masa Sumatera Utara udah maju dianggap tertinggal, terdepan, terluar gitu. Saya kira enggak, Bapak enggak akan mau saya kira. Kemudian daerah tertentu dan kondisi kebutuhan khusus ini merupakan diskresi dari Menteri dan berbagai pertimbangan. Meskipun program studi S1 harus STEM, tapi dengan kondisi tertentu, kebutuhan khusus itu bisa saja Pak Menteri memberi mandat kepada Bapak Ibu semuanya menyelenggarakan program studi itu. Kemudian Bapak Ibu, dalam mendirikan perguruan tinggi sudah barang tentu tadi kita mesti ada yang kita buka program studi ya. Jadi ini ketentuan dasar yang tahun lalu belum kita implementasikan. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa perbedaan antara tahun 2019 dan bahkan sejak 2016 dengan 2020 ini adalah yang pertama, sebagaimana amanat pasal 33 Undang Dikti, program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi syarat minimum akreditasi. Syarat minimum akreditasi saya kira Bapak Ibu nanti di laman Silenkerma diunduh namanya instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi. Nah itu diisi, itu yang disampaikan ke Silenkerma. Kemudian di pasal 33 ayat 5 juga program studi mendapat akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. Nah
baru sebetulnya Bapak Ibu kita mengimplementasikan pada 2020. Kemudian pasal 60 Undang-Undang Dikti juga pasal ayat ayat 4 juga perguruan tinggi didirikan harus standar minimum akreditasi. Nah, di pasal 24 Permendikbud nomor 7 tahun 2020, pembukaan program studi di kampus utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi. Saya kira ini terjemahan dari Undang-Undang Dikti pasal 33. Di sana dimasukkan di pasal 24 bahwa pembukaan prodi di kampus utama itu harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini yang saya sampaikan baru dengan beda dengan tahun-tahun yang lalu, yaitu pasal 25 Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Di sana di ayat 1 disebut juga program studi yang telah memenuhi syarat. Nah, syarat ini adalah sebetulnya syarat yang dimaksud di pasal 24 tadi ya. 24 ayat 2 kalau nggak salah saya atau ayat 1. Itu mendapat akreditasi dengan peringkat baik. Jadi sekali lagi pada tahun ini program studi yang diberi izin nanti oleh menteri itu sudah langsung mendapat peringkat akreditasi baik. Nah, memang Bapak Ibu semuanya sejak lahirnya Permen 32 tentang akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi, yang terakhir dirubah menjadi Permen nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi perguruan tinggi dan program studi, bahwa peringkat akreditasi sudah berubah sebetulnya dari C, B dan A gitu menjadi baik sekali dan unggul. Jadi mulai sekarang saya kira BANPT sudah mengimplementasikan peraturan baru bahwa peringkat akreditasi itu sudah dirubah dari baik paling rendah kemudian baik sekali dan peringkat unggul. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya memang nanti di borang pada pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi agak lebih banyak sedikit pekerjaannya. Pekerjaan yang banyak itu kurikulum lebih luas sedikit dari tahun lalu. Kemudian tambahan satu lagi adalah seperti katakan Bu Mahyuni tadi pada saat pembukaan bahwa adanya diharuskan melampirkan SPMI, terutama untuk kebijakan SPMI. Nah, ini yang membedakan tahun lalu karena ini sesuai dengan peraturan BANPT bahwa untuk mendapat akreditasi baik perguruan tinggi itu diminta mensubmit juga kebijakan SPMI. Saya kira semua perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada ini sudah mempunyai kebijakan SPMI. Nanti kalau ada ingin membuka program studi baru, itu saja yang dilampirkan. Tidak harus membuat yang baru, sehingga sebetulnya tidak terlalu berat dibanding tahun lalu. Hanya saja kurikulum yang sedikit berbeda dengan tahun lalu, nanti mohon dibaca di instrumen masing-masing, pada instrumen pembukaan prodi S1, prodi S2 maupun prodi S3. Sekarang yang isu yang paling besar adalah perubahan PTS, Pak. Perubahan PTS ini kerjanya banyak sekali. Kemudian pernak-perniknya juga banyak, beda dengan pendirian PTS tadi kan hanya satu pendirian PTS, hanya Institut Teknologi, tidak boleh yang lain, sehingga pernak-perniknya saya kira tidak terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti disampaikan Pak Dirjen tadi bahwa kita ingin prosesnya dipercepat gitu ya. Jadi perubahan PTS itu terutama yang merger, penggabungan, penyatuan itu tadi Pak Dirjen mengatakan kalau sudah legalitasnya sudah oke, legalitas ini biasanya diperiksa secara detail oleh Bapak Ibu di LL Dikti. Nah, beliau mengatakan tadi langsung digabung, nanti proses administrasi selanjutnya bisa menyusul. Nah, nanti kita coba koordinasikan sehingga mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan. Kemudian beliau juga mengatakan tadi bahwa perubahan PTS itu baik penggabungan dan seterusnya itu harus memberi nilai tambah kepada mahasiswa. Jadi jangan sampai digabung-gabung mahasiswanya justru tidak mendapat sesuatu yang lebih baik daripada sebelum digabung. Nah, ini
tadi sudah diingatkan, saya kira LLDikti bersama kami akan bekerja dengan baik supaya hal ini bisa kita implementasikan dengan baik, manakala nanti ada Bapak Ibu dari yayasan yang ingin menggabungkan, menyatukan satu atau lebih perguruan tinggi swasta. Nah, konsep dasarnya saya kira tadi Pak Rijen juga menyampaikan bahwa melahirkan perguruan tinggi yang pertama sehat. Sehatnya itu apa? Sehatnya itu paling nggak sehat pada input. Sehat input itu apa? Dosennya cukup, sarprasnya cukup, gitu ya. Itu kan sehat input. Sehat output apa? Lulusannya itu memenuhi standar mutu yang ditetapkan di Standar Nasional Pendidikan Tinggi minimal. Nah, jadi itu sehat. Kemudian apalagi manajemen mesti tata kelola lebih baik. Kemudian pasti dengan bergabung beberapa perguruan tinggi, kekuatan finansial mestinya lebih baik. Sehingga didukung oleh input yang bagus, kekuatan finansial yang baik, kemudian juga tata kelola yang bagus, ditambah student body yang sudah besar tadi, mestinya secara teori itu akan melahirkan perguruan tinggi yang sehat, yang bermutu. Secara teori gitu. Jadi harapan kita itu, sehingga kenapa pemerger PTS ini menjadi sangat penting. Yang kedua, kami dengan LLDikti sudah bekerja sama, nanti akan diimplementasikan oleh tim kami, dan LLDikti adalah ingin membantu memfasilitasi Bapak Ibu semua yang lembaganya belum terakreditasi hari ini. Nah, jadi nanti segera kita melakukan membimbing Bapak Ibu semuanya bagaimana melakukan reakreditasi, atau kalau belum akreditasi melakukan akreditasi dari APT-nya, akreditasi perguruan tinggi. Jadi masih banyak di LLDikti kita di Indonesia yang belum pernah melakukan akreditasi. Jadi ini salah satu kerja besar yang tahun ini juga kita lakukan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan pada akhir tahun ini tidak ada lagi perguruan tinggi yang tidak terakreditasi, apakah itu terakreditasi peringkat paling rendah maupun peringkat yang baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau bicara perubahan PTS tadi, ada 6 macam perubahan, antara lain ada yaitu perubahan nama. Ini saya kira yang paling simpel, nanti kita sampaikan apa saja harus disiapkan. Perubahan lokasi ini sedikit masalah, ini bukan masalah, ini sedikit kerja lebih besar gitu ya. Artinya ada kolaborasi koordinasi antara satu atau lebih LLDikti. Karena pindah lokasi ini bisa dalam satu LLDikti, bisa antar LLDikti. Misal dari LLDikti 1 pindah LLDikti 2. Jadi ini hampir sama dengan mendirikan perguruan tinggi yang baru. Karena kenapa? Pada lokasi baru itu kan harus dipersiapkan semua yang dibutuhkan sebuah perguruan tinggi. Kemudian perubahan bentuk tadi, perubahan bentuk dari sekolah tinggi jadi universitas, sekolah tinggi jadi institut jadi universitas boleh. Kemudian perubahan akademi menjadi universitas boleh gitu ya. Akademi menjadi sekolah tinggi boleh, tapi tidak dibolehkan perubahan politeknik. Nah, kita membuat aturan tahun ini, perubahan politeknik ke bentuk apapun tidak boleh. Kami tidak memproses kalau ada politeknik ingin menjadi misalnya sekolah tinggi, ingin jadi institut, ingin jadi universitas. Kita tidak akan memproses itu karena memang kebijakan nasional, kebijakan presiden itu ingin memperbanyak politeknik, sehingga politeknik itu tidak dihilangkan, tidak dirubah bentuknya, tetapi yang paling penting mesti dibina supaya ke depan lebih baik. Kemudian pengalihan ini dari pemilik yang satu ke pemilik yang baru gitu, saya kira sudah banyak dilakukan. Tadinya PTSA itu dimiliki yayasan A, kemudian diambil alih oleh yayasan B gitu. Itu sudah banyak terjadi. Kemudian ini yang paling masih kebijakan sentral di kementerian adalah penggabungan 2 atau lebih PTS menjadi satu PTS baru, kemudian penyatuan 1 atau lebih PTS ke dalam satu PTS yang lain. Nah, ini program-program perubahan yang mudah-mudahan bisa kita jalankan pada tahun 2020.
Perubahan nama, saya kira ini saya tidak banyak mungkin nanti kita share bisa dibaca. Perubahan nama, perubahan prasa gitu ya. Tadi Universitas Tangkuban Perahu dapat universitas yang bentuk perguruan tinggi. Tangkuban Perahu itulah prasa atau nama. Nah, kadang-kadang dalam perjalanannya yayasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kondisi ada, merasa tidak enak nama itu, merasa tidak cocok lagi nama itu, silakan dirubah nama. Nah, ini prosesnya sebetulnya tidak terlalu sulit, nanti kita sampaikan di depan. Dan yang paling penting karena ini negara Republik Indonesia, nama perguruan tinggi selama ini kita tidak pernah memberi namanya tidak dalam bahasa Indonesia, mesti menggunakan bahasa Indonesia. Perubahan lokasi, lokasi PTS itu adalah domisili di PTS kabupaten. Jadi domisili itu kabupaten atau kota, tidak provinsi. Saya kira di izin yang diberikan sejak beberapa tahun terakhir itu domisili PTS itu didasarkan pada kota atau kabupaten yang dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian PTS akademik. Perubahan lokasi perguruan tinggi swasta adalah tindakan badan penyelenggara memindahkan lokasi PTS akademik dari lokasi lama ke lokasi baru yang ditandai dengan hal seperti itu. Pemindahan dilakukan keluar kabupaten atau kota sebagaimana dicantum dalam keputusan Menteri. Itu satu, keluar kabupaten atau kota. Atau kampus utama sebagai pusat pengelolaan tinggi drama akademik tersebut dipindahkan ke lokasi baru. Silakan, misalnya antar LLDT juga boleh, antar provinsi. Kemudian hal yang lain adalah semua program studi partai akademik tersebut dipindahkan penyelenggaraan ke lokasi baru. Jadi kalau PTS itu pindah, ya otomatis semua program studinya dipindahkan, kemudian juga dosennya dipindahkan, mahasiswanya dipindahkan. Nah, kalau nggak bisa dipindahkan, mahasiswanya mesti dipindahkan ke perguruan tinggi yang ada di daerah di mana perguruan tinggi swasta tadi berdomisili. Jadi pemindahan sebuah PTS ke lokasi lain tidak meninggalkan masalah, tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan mahasiswa, juga tidak merugikan dosennya. Kalau dosennya nggak mau pindah, silakan itu badan penyelenggara berdiskusi dengan dosennya, mencari solusi sebaik-baiknya. Tetapi bagi mahasiswa, kami akan memberi izin pindah lokasi itu kalau semua mahasiswa yang ada di lokasi lama itu yang tidak mau pindah ke lokasi baru mesti diselesaikan dulu oleh yayasan dengan salah satu cara adalah memindahkan ke perguruan tinggi yang sesuai di lokasi yang ada. Kemudian perubahan bentuk tadi, sebenarnya ketahui yang kita bicara PTS akademik bentuknya tadi 3, universitas, institut, sekolah tinggi. Kemudian terdapat 2 kelompok perubahan bentuk PT akademik seperti berikut. Jadi yang pertama perubahan dari suatu bentuk PT vokasi. Itu kemungkinan pertama. Menjadi satu bentuk PTS akademik. Contohnya apa? Tadi perubahan dari akademi itu kan vokasi menjadi sekolah tinggi. Itu bentuk PTS akademik. Yaitu dari bentuk akademi ke sekolah tinggi, contoh sudah ada. Kemudian perubahan dari bentuk PTS akademik menjadi PTS akademik lain. Jadi yang tadi yaitu misalnya dari sekolah tinggi jadi institut, itu kan dari akademik ke akademik yang lain. Proses perubahan bentuk angka 1 diajukan ke Direktur Jenderal, saya kira ya seperti tahun lalu juga begitu. Ini perubahan 1 dan 2 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui laman Silem Permaka di 2020. Sedangkan perubahan bentuk dari PTS akademik menjadi PTS vokasi. Saya nggak tahu apa ada Bapak Ibu yang mau misalnya dari sekolah tinggi, dari institut, dari universitas menjadi politeknik. Nah, kalau ada itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pendidikan Vokasi, tidak oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi ada 2 bentuk. Nah, ingin saya sampaikan di sini tadi lagi-lagi Bapak Ibu, yang nomor 1 perubahan bentuk vokasi, PTS vokasi menjadi PTS akademik tidak boleh sekali lagi dari politeknik menjadi sekolah tinggi, institut atau universitas, tapi dari akademi boleh. Karena tadi lagi-lagi bahwa kebijakan Presiden itu ingin memperbanyak politeknik sehingga kita diminta tidak mengurangi politeknik yang ada, kecuali politeknik itu sudah tidak layak ya ditutup Pak, bukan dirubah bentuk gitu.
Kemudian pengalihan pengelolaan, saya kira pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS Akademi adalah alih kelola PTS Akademi dari suatu badan penyelenggara ke badan penyelenggara lain, dulu milik A, sekarang milik B, atau alih kelola PTS Akademi dapat dilakukan melalui penggantian semua atau sebagian anggota organ dari badan penyelenggara. Kan bisa saja, Pak. Jadi organ yayasannya masih sama, tapi organnya yang diganti. Itu juga masuk bagian dari alih kelola. Apabila cara ini digunakan, hal ini diproses sebagai alih kelola PTS Akademi pada angka 1 di atas sama gitu ya. Berbagai cara alih kelola, saya kira ini waktunya sampai jam berapa, Bu Yuni? Bu Yuni? Pak, sebenarnya kalau di jadwal itu sampai pukul 11. Tapi saya lihat pertanyaan di sini banyak sekali di meja saya, Pak, yang saya percepat aja ya. Iya, Pak. Mungkin nggak usah banyak-banyak. Ini sudah, kemudian pengalihan pengelolaan PTS Akademi nggak usah saya terangkan. Ini juga, kemudian penggabungan. Penggabungan tadi itu saya kira penggabungan PTS adalah penggabungan 2 atau lebih PTS Akademi dan teknologi menjadi PTS Akademi. Badan penyelenggara PTS Akademi yang baru tersebut adalah salah satu badan penyelenggara PTS yang bergabung. Jadi kalau 2 bergabung, bisa membentuk yayasan baru, badan penyelenggara baru, atau salah satu itu sebagai sebagai owner setelah penggabungan, itu juga. PTS yang bergabung dapat berupa 1 atau lebih PTS Akademi bergabung menjadi 1 atau lebih PTS Akademi menjadi PTS Akademi. Jadi gabungan 2 atau lebih PTS Akademi jadi PTS Akademi, atau 1 lebih PTS Akademi bergabung 1 atau lebih vokasi. Jadi sekolah tinggi bergabung dengan akademi menjadi perguruan tinggi akademi, jadi sekolah tinggi, institut atau universitas. Tapi tidak boleh tadi sekolah tinggi bergabung politeknik, tidak boleh karena politekniknya hilang gitu ya. Nggak boleh bergabung dengan politeknik menjadi universitas atau institut, tidak boleh. Bergabung dengan akademi boleh. Kemudian 1 lebih PTS vokasi bergabung dengan 1 atau lebih PT vokasi menjadi PTS Akademik. Jadi penggabungan ini ada 3 mungkin terjadi. Akademik sama akademik jadi akademik. Akademik dan vokasi jadi akademik. Vokasi-vokasi bisa jadi akademik. Apa vokasi-vokasi bisa jadi akademik? Misal akademi kebidanan, ada akademi keperawatan, akademi apa deh, digabung jadi sekolah tinggi, mungkin digabung jadi universitas, jadi institut boleh. Jadi ada 3 penggabungan, model penggabungan yang mungkin sama-sama akademik kawin jadi akademik, kemudian 1 akademik, 1 vokasi kawin jadi akademik, atau 2 vokasi seperti yang nomor 1 tadi, 2 akademik bergabung menjadi PTS Akademik. Jadi yang diproses di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah destinasi dari penggabungan. Kalau penggabungan itu melahirkan politeknik, melahirkan akademi, urusan Ditjen Diksi, Ditjen Vokasi, begitu lahirnya pendidikan perguruan tinggi akademi, institut, sekolah tinggi atau universitas yang nomor 1 dan nomor 3 ini, itu menjadi wewenang. Kemudian penyatuan, kemudian penyatuan. Penyatuan 1 atau lebih PTS Akademi atau PTS Vokasi menjadi PTS Akademi lain. Penyatuan PTS adalah menyatukan 1 atau lebih PTS Akademi dan atau PTS Vokasi ke dalam PTS Akademi lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan adanya PTS Akademi baru. Kemudian badan penyelenggara, jadi tidak pernah lahir PTS Akademik yang baru. PTS Akademik yang sudah ada itu mengakuisisi PTS lain. Badan penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan tersebut adalah badan penyelenggara yang menerima penyatuan. Saya kira iya, kalau ada universitas di Sumatera Utara yang besar ingin menyatukan perguruan tinggi kecil lainnya, tentunya pemiliknya yayasan perguruan tinggi itu, kemudian nama perguruan tinggi ya tetap yang akademik tadi. Terdapat berbagai alasan, saya kira enggak saya teruskan aja. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Penggabungan PTS. Yang pertama misalnya Yayasan A, Yayasan B. Yayasan A punya PTS A, Yayasan B punya PTS B. Bersepakat membentuk yayasan ABC. Bisa sepakat nanti yayasan yang akan dipakai yayasan A misalnya. Tadi ada yayasan A.
atau yayasan B atau bentuk yayasan baru, dan pasti melahirkan PTSC yang baru. Nah, sehingga karena lahir PTSC yang baru itu, PTSB, PTSA itu pasti hilang, dicabut izinnya. Saya kira ini sudah umum sejak dulu. Kemudian model kedua penggabungan, yayasannya satu. Bapak Ibu, yayasan Bapak punya 2-3 perguruan tinggi, silakan digabung. Misalnya yayasan X punya PTSA namanya, PTSB digabung menjadi PTSC. Pemiliknya tetap yayasan X, yayasan yang satu, baru, sehingga nanti PTSA dan PTSB kita cabut izinnya. Yang penyatuan, misalnya yayasan A punya tadi PTSA, yayasan B ya, disatukan menjadi PTSB. Nah, artinya ini yang menyatukan itu ada PTSB, sehingga PTSA hilang, PTSB tetap ada, prodi yang ada di PTSA menjadi program studi ada pada PTSB, dan PTSA kita cabut izinnya. Kemudian sama untuk yayasan yang sama, relatif mudah, kasusnya yang sama. Jadi gini, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan gini Bapak Ibu semuanya, masalah penyatuan penggabungan. Jadi kebijakan tahun ini mohon dicatat Bapak Ibu semuanya, kalau pada proses penggabungan, penyatuan PTS itu melahirkan adanya PSDKU. Artinya ada program studi dalam kampus utama. Nah, kalau kelahiran PSDKU itu dengan prodi tertentu di kampus utama, hasil penggabungan tadi ada program studi yang sama itu boleh terjadi penyatuan dan penggabungan antar LL-Dikti, tadi disampaikan beliau. Tetapi kalau PSDKU tadi itu sebagai hasil penggabungan atau penyatuan PTS, tidak ada program studi PSDKU itu yang sama dengan program studi di kampus utama, maka penggabungan penyatuan itu dibatasi dalam LL-Dikti yang sama, tidak boleh antar LL-Dikti. Intinya apa? Kalau kampus utama punya prodi yang sama dengan PSDKU, boleh antar LL-Dikti. Tapi kalau di kampus utama tidak ada prodi yang sama dengan yang di PSDKU-kan, itu hanya boleh dalam LL-Dikti yang sama. Ini saya kira ingin menjelaskan lebih teknis. Jadi itu tadi saya kira tadi sudah dijelaskan bahwa bagi Ditjen Dikti, bagi kami sebetulnya melihat yang penting destinasi dari lahirnya hasil penggabungan atau penyatuan. Jadi yang dikerjakan oleh Ditjen Dikti, sudah saya sampaikan tadi, yang prinsip promosian destinasi hasil. Jadi hasil penggabungan atau penyatuan itu melahirkan bentuk perguruan tinggi, universitas, institut, dan sebagainya. Itu diproses oleh Ditjen Dikti, tadi saya sampaikan. Tapi kalau hasil dari penggabungan penyatuan tadi melahirkan bentuk perguruan tinggi politeknik, akademi atau akademi komunitas, itu dikerjakan oleh Ditjen Dikti. Jadi sudah ada perbedaan-perbedaan yang persyaratan penggabungan. Saya kira ini mungkin perlu saya tambahkan sedikit, Bu Mayuni minta waktu 1-2 menit lagi. Persyaratan penggabungan PTS, Permendikbud nomor 7 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN dan pendirian, perubahan, pencabutan izin usaha, pasal 8 ayat 1, perubahan PTS tentang penggabungan penyatuan, khususnya untuk penggabungan harus memenuhi syarat pendirian PTS. Jadi menggabung PTS itu, penggabungan penyatuan PTS itu memenuhi syarat pendirian. Apa maksudnya? Kalau tadi digabung 2 atau lebih perguruan tinggi, PTS menjadi universitas, ya jumlah program studinya itu yang pertama harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian juga karena itu pendirian, persyaratan-persyaratannya harus sesuai dengan persyaratan pendirian dan seterusnya. Nah, walaupun tidak diatur dalam Permendikbud 7 pasal 60 ayat 4 Undang-Undang ITI mengatur bahwa perguruan tinggi didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Nah, ini memang tidak diatur dalam Permen nomor 7, makanya dalam proses penggabungan penyatuan pendirian PTS itu kita lebih melihat, hanya lihat program studinya saja, program studi yang diakreditasi. Perguruan tinggi tidak kita lakukan karena tidak diatur di Permen 7. Apabila perubahan PTS itu yang tadi pengawasan tersebut memerlukan penambahan program studi akademik baru menurut pasal
harus syarat minimumnya. Tadi saya kira ya, kalau ada prodi baru syarat minimum aktasi artinya menyampaikan borang pemenuhan syarat minimum aktasi dan traktasi baik tadi. Nah, syarat minimum aktasi penggabung penyatuan saya kira ini sudah ada semua ya Pak ya. Legalitas badannya tertulis, rekomendasi LDikti, dosen 5 orang tiap prodi, lahan untuk kampus dan sebagainya. Jadi ingin saya sampaikan sedikit ini Bu. Jadi kalau pendirian perguruan tinggi, dosen 5 orang itu mesti semuanya dosen tetap milik sendiri. Tetapi kalau di perubahan perguruan tinggi, misal penggabungan, penyatuan, kecuali perubahan bentuk dan pindah lokasi itu adalah jumlah dosennya cukup 5 orang, tetapi boleh 2 orang dosen pinjaman gitu, dosen tidak tetap yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Yang lain saya kira ini sama ada lahan kampus, sarana prasarana, instrumen yang tiap prodi disampaikan, kurikulum, siap program prodi, tenaga agama, studi kelayakan, pendirian PTS saya kira tetap, kemudian OTK PTS, jadi OTK PTS rancangan SPMI bagi pendirian yang baru itu kan ada rancangan, tetapi kalau penggabungan penyatuan kan sudah ada SPMI sebelumnya. Penggabungan PTS akademik tahap 1 saya kira nanti ini teknis ya, bisa dibaca di panduan, di sana disampaikan semua. Ini plusatnya. Nah, kemudian kesepakatan antara badan penyelenggara dalam penggabungan penyatuan PTS ini beberapa kesepakatan mesti ada sebelumnya, kesepakatan antara badan penyelenggara yang menggabungkan atau menyatukan dengan badan menerima penggabungan berisi jelas tentang satu mahasiswa diapakan nanti. Kalau dia disatukan kemudian dipindahkan ke Medan dari Sidempuan, mahasiswa yang diapakan? Apakah di sana di PSDKU atau dipindahkan ke sini? Karena dosen tetap ada kesepakatan. Tenaga kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang jika ada kesepakatan, dokumen legalitas saya kira ya. Kemudian klausul yang menyatakan bahwa kesepakatan berlaku apabila penggabungan penyatuan diterbitkan. Jadi kesepakatan itu berlaku pada saat sudah mendapat izin. Nah, satu lagi Bu Yuni, beda tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu kita langsung memberi namanya izin penyelenggaraan. Nah, di tahun ini kita menerapkan izin prinsip. Izin prinsip maksudnya begini. Pada saat pendirian sebuah PTS, penggabungan atau penyatuan PTS, pindah lokasi PTS yang melahirkan perguruan tinggi baru itu kan membutuhkan dosen yang cukup, membutuhkan sarpras yang cukup, lahan yang cukup. Nah, jika pada saat visitasi bersama antara Ditjen Dikti dan LLDikti, tentunya bersama pengusul, ditemukan bahwa sebetulnya masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, kita memberi izin prinsip. Nah, dengan izin prinsip itu pengusul tadi tidak was-was. Artinya pengusul tadi sudah boleh membeli lahan, membangun gedung. Karena begitu lengkap lahan yang dibeli, gedung dibangun itu pasti diberi izin. Nah, dulu persoalannya kenapa pengusul Bapak Ibu Badan Penyelenggara Yayasan tidak melakukan tak beli tanah dulu, bangun gedung dulu. Kenapa enggak dilakukan? Takut-takut enggak diberi izin. Nah, sekarang izin prinsip kita berikan dan lamanya 3 tahun. Jadi sejak diberikan izin prinsip silakan membangun gedung, menyewa dosen, kemudian membeli lahan, bangun dan seterusnya. Begitu lengkap semua kita cek, datang lagi dicek lengkap, langsung diberi izin. Jadi tahun ini diberi garansi supaya badan penyelenggara yayasan tidak was-was. Kalau saya bangun gedung nanti sudah habis duit, kontrak dosen sudah butuh duit, tapi tidak diberi izin. Tahun ini tetap diberi izin selama memenuhi syarat yang ditentukan pada saat visitasi. Kita sepakat bersama apa yang saja yang kurang, nanti langsung diberikan izin prinsip. Setelah diberi waktu 3 tahun untuk memenuhi. Pada saat dipenuhi tidak harus 3 tahun. Kalau 5 bulan dipenuhi, 5 bulan kemudian diberi izin penyelenggaraan. Jadi ini salah satu juga yang membedakan proses perizinan pendirian perubahan perguruan tinggi tahun lalu dan tahun 2020 ini. Prinsip 2, dalam jangka izin prinsip berakhir, kekurangan persyaratan bentuk perubahan bentuk PTS masih belum terpenuhi, maka usul program PTS ditolak dan mengulang lagi.
Jadi kalau udah 3 tahun diberi kesempatan juga belum mampu, ya silakan jika berminat ulang. Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan pemenuhan syarat dengan kesesuaian antara dokumen diunggah dan fakta dapat maka dapat. Jadi kalau pada saat kita datang ke sana bersama LIDT melihat bahwa semua syarat yang diminta penuh, ya langsung dikasih izin, nggak usah prinsip-prinsipan itu. Tapi kalau belum ada, ya aku tanahnya belum, gitu ya, gedungnya belum, ya kita kasih izin prinsip, silakan beli lahan, bangun gedung, setelah itu kita kasih izin penyelenggara. Saya kira ini beberapa insentif lain yang diberikan penggabungan. Kemudian agar tujuan perubahan PTS melalui penggabungan penyatuan PTS menjadi PTS Akademi, yaitu penguatan pendidikan tinggi Indonesia dapat diwujudkan, maka Kemdikbud memberikan insentif sebagai berikut. Saya kira sebagian tahun dulu sudah ada. Jika diperlukan pembukaan prodi non-STEM, alih kelola PTS yang menyelenggarakan prodi akademi non-STEM. Kedua, diizinkan buka prodi akademik non-STEM yang dibutuhkan. Jadi jika diperlukan pada alih kelola, kemudian pada penggabungan, penyatuan, itu dibolehkan membuka prodi non-STEM. Kalau tahun lalu hanya proses penggabungan boleh program non-STEM, tahun ini penyatuan juga boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin nyatukan dengan PTS lain, prodi yang dibuka boleh saja non-STEM. Kan tadi kalau program S1 kan harus STEM, tetapi kalau pada penyatuan, penggabungan tahun ini dibolehkan non-STEM. Prodi keagamaan saya kira prosesnya mesti ada izin dari Kementerian Agama. Kemudian ini jika keberadaan lahan saya kira tahun lalu sudah disampaikan. Kalau penggabungan penyatuan boleh tidak harus dalam satu kecamatan tapi masih dalam satu. Kemudian sewa saya kira masih juga usul penggabungan penyatuan. Tadi yang melahirkan PSDKU saya kira sudah saya sampaikan tadi, nomor F ini sudah. Kemudian ini juga jumlah program studi diploma bisa dikecualikan, tidak harus seperti kami sampaikan tadi dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS, tapi tidak berlaku untuk perubahan PTS. Perubahan PTS harus diikuti semuanya sama dengan pendirian PTS. Saya kira itu Bu Yuni sudah agak lama, mohon maaf bahan yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas